Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam Zoominar, ya. Bersyukur ya, saya tidak perlu ke Bandung, tapi saya sudah ada di tengah-tengah Anda di Bandung ya. Kita melihat bahwa di tengah-tengah kondisi pandemi, sekalipun tidak baik, tetap ada yang baik. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Nah, hari ini topik yang saya akan bawakan adalah New Normal Family. New Normal Family. Nah, saudara, kalau kita bilang new normal, berarti sebetulnya pernah ada yang old normal ya. Jadi pernah ada yang lama. Kalau ada normal yang baru, ada normal yang lama. Sebetulnya normal itu yang seperti apa, saudara? Yang memang seharusnya keluarga itu seperti apa? Jadi kalau new normal, new atau normal, ya sebetulnya kita kembali kepada yang normal. Karena selama ini sebetulnya sebelum pandemi itu ketidaknormalan terjadi. Kita begitu sibuk sampai kita tidak berperan lagi menjadi orang tua, tidak berperan lagi menjadi papa dan mama. Kenapa dikatakan begini? Oh, ini ya dulu sebelum pandemi saya jarang berantem, nggak pernah ribut. Ya, nggak ribut karena pulang udah malam, besok pagi harus cepet-cepet berangkat lagi. Jadi sebetulnya nggak sempet ribut. Bukannya nggak ribut, tapi udah kecapean, udah malas Nah, saudara, pandemi ini Tuhan mengembalikan kita ke normal yang sesungguhnya. Peran-peran kita, ya. Jadi kalau dulu guru adalah kepanjangan tangan orang tua di sekolah bagi murid. Jadi kalau dulu orang tua menyerahkan pendidikan itu sepenuhnya ke guru. Jadi orang tua merasa saya ini cukup sekolahin, bayarin, kasih makan, kasih tempat tinggal. Tetapi peran sebagai guru hilang. Dan sebetulnya kita mesti berterima kasih, ya, bersyukur kepada Tuhan. Gara-gara pandemi ini anak-anak harus ada di rumah. Tidak pernah terbayang oleh kita, bukan, anak-anak sekolah di rumah. Dan sekarang orang tua itu menjadi guru di rumah bagi anak. Jadi ada sesuatu yang Tuhan balikin, saudara. Ya. Dan sebetulnya kita mengatakan begini, aduh, ngapain saya udah bayar uang sekolah, saya juga yang masih ngajar. Saudara, siapa sih guru pertama dan utama dalam hidup anak? Itu adalah orang tua. Sekalipun tentu anak kita sekolahkan. Anak kita sekolahkan, guru mestinya menjadi rekan sekerja daripada orang tua. Menjadi partner orang tua di dalam mendidik anak. Jadi dalam hal ini mestinya orang tua bersyukur nih, kita dapat space, kita dapat jatah, kita dapat istilahnya kita dapat waktu, kesempatan untuk kita mendidik anak-anak kita. Jadi ketika selama ini porsi mendidik anak kita serahkan kepada guru, sekarang ini mau nggak mau harus kembali kepada kita. Dengan 24 jam dia ada di rumah. Nah, saudara, inilah kesempatan. Pandemi ini nggak akan selama-lamanya. Pasti akan berakhir. Kalau pandemi ini berakhir, ya anak-anak mesti kembali lagi ke sekolah. Sepanjang hari ada di sekolah, habis itu dia les ini, les itu, diskusi kelompok, kerjain ini, kerjain itu. Malam baru nyampe rumah. Begitu malam nyampe rumah makan, udah kecapean tidur. Saudara, kita nggak akan lagi punya kesempatan seperti ini. Anak harus di rumah, nggak bisa kemana-mana. Saudara, inilah saat, inilah momen. Jadi, kalau dalam film ya, Dead Poets Society, itu ada satu kata yang Robin Williams katakan, yaitu carpe diem. Carpe diem dalam bahasa Latin, bahasa Inggrisnya seize the day. Ayo kita rebut kesempatan, rebut hari ini gitu ya. Kita rebut nih, ini mumpung anak ada di rumah. Ayo kita didik dia.
Kembali lagi kepada keluarga yang normal, yang Tuhan mau. Desain Allah. Jadi ketika orang tua dipanggil untuk mengajar anak-anak, Ulangan pasal 6. Kita mengajar anak untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Mengajarkannya berulang-ulang, baik engkau lagi duduk, engkau berdiri, engkau dalam perjalanan, engkau berbaring, pokoknya di dalam setiap kondisi. Baik formal maupun informal. Kita menjadi guru. Saudara, bukankah itu privilege yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Kita boleh menjadi guru bagi anak kita. Digugu dan ditiru. Kita diteladani. Kalau dulu mungkin anak-anak TK pergi ke sekolah dan dia pulang, dia bilang, "Ma, kata ibu guru." Kita mau ngomong kayak apa juga, "Ma, kata ibu guru." Itu ibu guru tuh kayaknya udah yang final ya. Pokoknya ibu guru ngomong apa, itulah yang dia percaya. Sekarang kita ini bisa jadi guru yang artinya apa kata mama itu bisa didengar. Apa kata papa itu bisa membuat anak look up, kagum. Wah, rupanya papa tahu ya. Oh, papa ngerti ya. Dia nggak tahu tuh, kalau dulu tuh papahnya juga sekolah, mamahnya juga sekolah. Jadi anak tahu bahwa, oh ini orang tuanya yang juga harus dia taati, yang dia juga harus hormati. Jadi kondisi orang tua sekarang tentu tambah sibuk ya. Bertambah kan, tadi saya bilang fungsi, tambah sebagai guru, sekarang mah jadi tukang masak. Ya, tiap hari anak baru makan pagi, udah ntar cari snack. Habis itu makan siang, habis makan siang cari snack lagi. Dapur belum beres, belum bersih, udah siapin buat makan malam. Jadi ya memang sekarang pasti Anda tambah sibuk. Belum lagi kalau, oh iya karena pandemi ini, kita nggak bisa ada asisten rumah tangga pulang pergi ya dari luar ke dalam ya. Kita aja kalau dari luar harus mandi, harus beres-beres, harus cuci semuanya. Nah, saudara, mungkin kita nambah fungsi. Ya, udah rumah kalau ada anak, ya pastilah berantakan. Namanya juga anak-anak. Kalau mereka nggak bergerak mah namanya boneka, ya. Jadi, saudara, kondisi orang tua juga karena dampak ekonomi pasti mempengaruhi suasana rumah. Mungkin penghasilan berkurang, ya, buka toko mungkin sekarang pemasukan berkurang, atau kita bekerja sekarang mungkin dipotong gaji 50%, itu pun sangat membuat orang tua stres. Tapi kondisi anak juga bagaimana? Dia juga kehilangan teman, kehilangan regulasi, ya peraturan. Sekarang mah istilahnya dia boleh pakai seragam atasnya, bawahnya pakai piyama, ya boleh nggak mandi. Dan sekarang saudara, artinya disiplin-disiplin itu bisa longgar ketika pembelajaran PJJ dilakukan di rumah, ya. Sosialisasi juga jadi berkurang, ya, nggak bisa berteman, ya, main sama teman, stres karena harus banyak melakukan perubahan. Tadinya bisa tatap wajah, tatap muka guru, sekarang tatap layar. Saudara, nggak semua anak cocok dengan pembelajaran PJJ. Ada anak yang memang sangat membutuhkan suasana kelas. Jadi jangan heran di seluruh dunia pada umumnya ini prestasi anak menurun. Prestasi akademik secara overall sekarang ini terjadi penurunan. Tapi kita nggak usah khawatir, karena tentu saja kita berharap kita akan kembali kepada situasi yang semula dan anak-anak bisa kembali mengejar prestasinya. Anak-anak bosan tinggal di rumah saja. Kalau Anda tahu ada istilah yang namanya cabin fever. Cabin fever itu sebetulnya istilah buat orang di luar negeri ya, yang negerinya ada 4 musim, yang ada musim salju. Kadang ada badai salju yang tebal, tinggi, membuat orang nggak bisa keluar rumah. Jadi harus stay at home, diisolasi.
Tapi ini isolasinya tunggu sampai badai salju reda. Nah, saat-saat itu sehari 2 hari mungkin nggak apa-apa, tapi kalau udah berminggu-minggu bikin stres. Ya, disebut cabin fever, bahkan bisa depresi. Nah, ini yang saya tahu dari teman-teman yang harus isolasi mandiri, itu juga stres. Sekalipun mereka mungkin sehat ya, tapi rupanya manusia itu memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, ya, social being, relational being. Jadi ketika mereka tidak bersosialisasi, itu akan membuat mereka stres. Nah, ini juga yang terjadi kalau sekolah online. 2 menit masih duduk manis, 5 menit udah ngeglosor ya, 7 menit udah tutupan kain ya, 10 menit mah udah jumpalitan ya, udah bukan ngejum lagi ya, jumpalitan. Ini juga kalau kita lihat gimana ini anak nggak stres ya. Ini anak sih bukan serius tapi stres. Lihat mamanya di sampingnya udah pegang sandal ya. Ini kalau anak nggak memperhatikan udah siap-siap tuh sandal ya. Lalu atau ini ya, ini orang tua yang sudah menyerah, ya udahlah ya, daripada capek juga nyuruh anak, lebih baik orang tua yang mengerjakan, orang tua yang bikinin PR-nya, tugasnya. Saudara, pandemi ini sebetulnya ibarat seperti MRI, ya, MRI. Saya beberapa bulan yang lalu ada keluhan di kaki saya. Saya pikir di lutut saya, oh mungkin saya asam urat atau ada sesuatu, jadi pakailah koyo, pakailah balsem, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, saya di MRI. Di MRI memperlihatkan, oh ada tulang rawan saya yang robek. Jadi saya harus dioperasi, harus dijahit tulang robek, tulang rawannya itu. Saudara, MRI itu ketika kita punya keluhan, ya, misalnya ini lelah, letih, lesu, lemas. Nah, lewat MRI itu kita diperlihatkan sebetulnya apa sih yang terjadi. Jadi pandemi ini memperlihatkan kita tuh punya penyakit di dalam 4C ini. Emosi, komunikasi, interaksi, dan relasi. Ini yang terjadi di dalam keluarga. Jadi kalau harusnya di dalam keluarga yang normal, ya, komunikasi terlancar, ada interaksi yang manis, ada relasi yang baik, emosi juga bisa terkendali, sehat. Saudara, tapi kenyataannya di masa pandemi ini muncul, ya. Sekarang ya psikolog itu lebih rame, psikiater. Aduh, ini saya sendiri yang tadinya sebelumnya itu konselor hanya di sekolah, tapi sekarang begitu banyak orang yang datang ya dengan berbagai masalah. Jadi dengan adanya pandemi ini orang depresi tambah banyak, yang khawatir. Sebelumnya mungkin mereka tidak begitu khawatir, tapi dengan pandemi ini anxiety mereka berlebihan. Juga pada anak-anak. Jadi anak-anak murid yang kebanyakan udah SMP, SMA, yang mereka tiba-tiba menutup diri, ya, mereka cemas sekali berlebihan tentang masa depan. Nah, Bapak Ibu, memang kita nggak bisa hindari bahwa ada hal-hal semacam ini. Jadi Tuhan ingin memperlihatkan sebetulnya kita ada penyakit. Nah, kita mesti aware. Penyakit ini mesti kita sembuhkan. Jadi kalau selama ini ya udah dah, anak sibuk, dia belajar, ya udah, kita juga sibuk sendiri. Nggak bisa, saudara. Justru anak makin sibuk, suami makin sibuk, nggak boleh sibuk. Anda orang tua ngelihat anak sibuk, mestinya tidak dibiarkan. Anda coba masuk ke dalam kehidupan mereka. Jangan membuat mereka makin jauh. Ngelihat suami tambah sibuk, istri jangan, oh ya udah dah, seneng juga ya, jadi saya bisa pergi-pergi, ngapa-ngapain, saya nggak usah ngeladenin, kan dia sibuk. Jangan, saudara. Justru, saudara, kita harus relasi itu dijaga. Dijaga baik-baik, ya, melalui apa? Interaksi yang intens. Melalui interaksi yang intens, jangan lupa komunikasi. Komunikasi harus dibangun.
Dari hal-hal yang biasa-biasa, ya, itu kalau saya mau ngomong ya, ngobrol tuh ngomong yang gombal-gombal. Nggak apa-apa yang artinya kita bercanda-canda, tebak-tebakan, cerita lucu, sampai ngobras. Ngobras itu ngobrol bebas. Bebas tuh yang sampai isi hati kita nggak takut kita keluarin. Kita ngomong apa aja. Maksudnya kita nggak takut dia bakal marah, dia bakal tersinggung, tapi kita bisa menyampaikan isi hati kita. Berarti itu komunikasi yang paling dalam, paling intim, ya. Dan itu akan mempengaruhi emosi kita. Jadi emosi kita bisa normal, bisa sehat, ya, karena kita bisa mengekspresikan emosi kita. Kita nggak menutupi, nggak menekan emosi kita. Jadi lihat, saudara, ada eskalasi, ya. Jadi di dalam penyakit kita. Bagaimana kalau kita mau menyembuhkan itu? Berarti kita harus kembali lagi kepada normal family, ya, yang sebagaimana seharusnya, ya. Jadi pandemi ini apakah kita mau melihatnya sebagai sebuah stres, sebuah tekanan, atau sebetulnya sebagai stretching? Anda kalau nge-gym kan Anda stretch. Nah, waktu di stretch, sakit nggak? Sakit. Ya, sakit saudara yang namanya juga ditarik ya. Tapi itu membuat otot-otot saudara semakin kuat. Tuhan sedang men-stretch kita supaya otot-otot rohani kita, otot-otot jiwa kita semakin kuat. Di stretch supaya makin lebar, makin luas. Saudara, life doesn't get easier. Hidup itu nggak jadi lebih mudah. Oleh karena itu Anda harus semakin kuat. Ayo, kita juga latih anak-anak kita untuk semakin kuat. Bukan lemah, saudara. Karena hidup ini memang lebih sulit. Jadi jangan memanjakan anak, ya. Oleh karena itu di masa pandemi ini, jadilah orang tua yang smart. Saudara, kata smart di sini bukan artinya saudara harus cerdas, pandai, semata-mata. Saya sebetulnya lebih suka mengatakan wisdom. Lebih suka mengatakan discernment. Anda orang tua yang tahu membedakan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Jadi ketika Anda punya wisdom yang tentunya dari Tuhan, kita minta Tuhan yang memberikan wisdom itu. Itulah yang kita perlu jalankan di dalam fungsi parenting kita ketika kita menjadi orang tua. Jadi SMART ini saya pakai menjadi sebuah akronim, sebuah singkatan, saudara ya. S-nya apa, saudara? S-nya adalah sabar, ya. Sabar, bukan gusar. Gusar tuh gelisah, cemas. Sabar, saudara ya. Sabar tuh, saudara, ciri daripada kasih, ya. Yang pertama, ciri pertama kasih itu sabar. Baru kasih itu murah hati, kasih itu bla bla bla. Kasih itu sabar. Saudara, kalau ada pil kesabaran, saya pasti udah beli ya. Karena saya tuh bukan orang yang sabar. Saudara, saya nggak sabaran. Tapi ternyata sabar itu nggak bisa instan. Nggak bisa kita mau sabar jadi sabar. Justru supaya kita jadi sabar, kita dikasih hal-hal yang membuat kita nggak sabar. Jadi disitulah kita dilatih untuk sabar. Jadi sabar itu hasil sebuah latihan melalui kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang tidak mudah. Apa itu kasih? Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, segala sesuatu itu apa sih? Semuanya. Termasuk kegagalan anak-anak. Termasuk
mungkin pasangan kita yang selingkuh, mertua yang sakit, kondisi-kondisi yang tidak baik masuk di dalam segala sesuatu yang harus kita tanggung. Tapi waktu kita menanggungnya, kita itu dengan sabar. Sabar itu, saudara, patient itu long suffering. Bayangin, saudara ya, long suffering. Makanya Tuhan dibilang panjang sabar. Tuhan kita tuh panjang sabar, long suffering. Jadi dia menderita yang panjang, makanya dengan sabar dia menunggu nih kita bertobat ya. Luar biasa, saudara. Tuhan itu menunjukkan kesabarannya kepada kita. Kalau enggak mah dunia udah dimusnahkan lagi, sama seperti zaman Nuh. Udah dah semua udah binasa. Yang baik-baik aja, yang benar aja Tuhan selamatin. Tapi Tuhan justru menunjukkan kesabarannya. Dia memberikan anaknya yang tunggal yang beberapa minggu akan kita rayakan Jumat Agung. Mengingat bagaimana Tuhan pernah datang dan Tuhan mati di kayu salib. Jadi saudara, sabar itu kalau bahasa Inggrisnya patient. Patient itu kan penderita ya. Yang menderita sakit. Kalau udah penderita, pasien, pastilah susah makan, sulit tidur, nggak bisa buang air besar. Waduh, saudara, waktu saya habis dioperasi, lutut saya nggak bisa bergerak. Kaki saya harus pakai brace, kayak besi begitu ya. Wah, berat sekali, gatal sekali, luar biasa. Saya alergi. Wah, saudara, saya nggak bisa tidur. Sampai dikasih obat tidur, maksudnya kayak painkiller gitu ya, sampai 3 karena saya nggak bisa tidur, kesakitan luar biasa. Wah saudara, kita tuh pengen cepat-cepat sembuh, pengen cepat-cepat beres. Nah saudara, justru sabar itu apa? Ya udah ikutin semua prosesnya. Kita nggak tahu waktunya Tuhan. Jadi kita ini hanya menunggu waktunya Tuhan. Jadi sabar pasti berhubungan dengan penderitaan. Bukan kesenangan. Kita makan nggak datang ke ke orang yang baru menikah, kemudian kita katakan, aduh selamat ya menikah, tolong ya sabar ya. Loh, enggak. Tapi kita ngomong sabar ke mungkin orang yang meninggal. Orang yang pasangannya meninggal atau ada salah satu anggota keluarga meninggal. Kita pasti ngomong sabar ya. Sabar. Ya, sabar tuh berhubungan dengan penderitaan. Berhubungan dengan penantian. Karena di dalam kesabaran kita diproses. Tapi ingat, di dalam proses pasti ada progres. Walaupun kelihatannya kecil progres itu. Tuhan itu mau memproses kita menjadi serupa dengan Dia. Serupa dengan Dia yang apa? Kalau Tuhan itu sabar, kita juga harus sabar. Sama seperti Dia. Buah roh itu kasih, sukacita, kesabaran. Kesabaran juga jadi buah roh. Jadi saudara, kesabaran juga berhubungan dengan pengendalian diri. Pengendalian diri, penguasaan diri itu juga bagian dari buah roh. Jadi kalau kita melihat bagaimana kesabaran itu membuat kita juga bisa mengendalikan diri kita. Kita sabar. Ya. Jadi saudara, patient is not about how long one can wait. Bukan soal berapa lama orang nunggu, tapi bagaimana dia menunggu. Apakah dia menunggunya sambil marah-marah atau sambil kesel? Nah, itu namanya nggak sabar. Ya. Jadi patient, the capacity to accept or tolerate delayed trouble or suffering without getting angry or upset. Orang tuh kalau sabar, waktu dia nunggu, memang betul dia nunggu, ya, betul dia tahan menderita. Tapi kalau dia pakai teriak-teriak, dia pakai marah-marah, itu mah namanya bukan sabar. Jadi ketika sabar pun, dia bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Saudara, bagaimana saudara di dalam konteks family yang sekarang? Mestinya new family, new normal family, itu adalah sabar. Kenapa? Karena saudara mengasihi, udah nggak ada alasan lain. Alasannya cuma satu, karena saudara mengasihi.
mengasihi anak saudara, mengasihi pasangan saudara. Jadi ketika saudara mengasihi saudara, pastilah sabar. Jangan gusar. Karena apa, saudara? Dengan kesabaran saudara nanti akan menuai hasilnya. Kayak petani, ya, petani nanam, nabur, dia kan mesti nunggu kapan itu bisa berbuah. Nggak bisa mau cepet-cepet, ya. Saudara mesti tunggu waktunya, ya. Sabar menanti datangnya hujan. Oh, ini musim kering, mesti sabar, ya. Berdoa minta hujan datang supaya tanah saudara subur, supaya pohon saudara bisa tumbuh. Saudara, itulah kesabaran yang Tuhan mau di dalam hidup kita, ya. Jadi orang tua yang di dalam pandemi yang smart ini, S yang pertama sabar. Yang kedua huruf M, menuntun, bukan menuntut, ya. Jadi ketika saudara menuntun, ini yang dikatakan Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tuhan Yesus berkata, belajarlah daripadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, bukan lemah lunglai, ya. Di dalam kelemah lembutan itu ada ketegasan. Saudara, tegas dengan keras itu beda. Saudara bisa tegas dengan lembut. Tegas iya, iya, tidak, tidak. Jangan no, 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 bisa jadi yes. Saudara nggak perlu keras. Saudara nggak perlu marah-marah kok dalam mendisiplin anak. Hanya perlu konsisten, hanya perlu Anda tegas. Saudara, waktu Anda menuntun, pasti Anda menggenggam, bukan mencengkram. Kalau anak tuh dicengkram, pasti dia lari kan? Dia pasti memberontak. Tapi kalau Anda genggam, dia pasti merasa aman dan nyaman. Waktu Anda menuntun, pasti berjalan beriringan. Anda di sebelahnya. Enggak Anda di depan, anak di belakang. Itu mah namanya menyeret. Anda menuntun, bukan menuntut. Menuntut itu memaksa. Siapa sih yang senang orang dipaksa? Enggak ada, saudara. Jadi saudara, ketika menuntun, pasti ada interaksi. Pasti ada relasi. Makanya menuntun. Orang yang dituntun merasa dia diperhatikan, dikasihi. Jadi saudara, relasi lebih penting daripada prestasi saat ini. Kalau Anda harus memilih, pilihlah relasi. Prestasi masih bisa kita kejar. Relasi kalau udah rusak, ampun deh memperbaikinya. Saudara marah 5 menit. Kata-kata yang melukai, kata-kata yang menyakiti, nancep. Marahnya mah 5 menit. Bayaannya bisa 5 bulan, bisa 5 tahun, atau seumur hidup. Jadi saudara sangat menyesal, bukan? Jadi ayo, pada masa ini semua lagi sensitif, ya. Jadi bagaimana relasi being, bukan relasi having. Being, apakah saya sudah jadi, gitu. Misalnya ya, kalau kita tuh pikir, oh ini anak kan mesti menghormati orang tua, mesti taat sama orang tua. Itu nama relasi having. Saya punya anak kudu hormat. Anak harus taat. Saudara, kita relasi being dulu. Apakah saya sudah menjadi orang tua yang membuat anak saya taat? Apakah saya sudah jadi suami yang mengasihi sehingga istri saya bisa tunduk? Apakah saya sudah menjadi istri yang tunduk sehingga suami saya bisa mengasihi saya? Saudara, ini yang ditanyakan oleh ahli Taurat, ya, waktu di dalam Lukas pasal 10 tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Mereka tanya, siapakah sesamaku manusia? Jadi waktu mereka tanya, gimana ya caranya supaya bisa masuk kerajaan surga? Ya Tuhan tanya, kamu kan tahu hukumnya apa? Iya, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamaku. Ya sudah, lakukan aja kata Tuhan. Lalu ditanya,
siapakah sesamaku manusia? Nah, Tuhan masuk kepada perumpamaan, ya. Bagaimana ada orang Yahudi, dia dirampok, dia apa begitu, sampai akhirnya ada orang Samaria yang nolong. Nah, Tuhan tanya, menurut kamu, ya, siapakah sesama bagi orang yang dianiaya ini? Bagi si korban ini, siapa sesama? Nah, orang-orang itu menjawab, yaitu orang yang menolong. Ya, nggak bilang orang Samaria, tapi orang yang menolong. Nah, jadi sebetulnya pertanyaannya harus dibalik. Apakah saya sudah menjadi sesama? Jadi bukan siapakah sesama saya, tapi apakah saya sudah menjadi sesama bagi sesama saya? Saudara, ayo di dalam masa pandemi ini kita menuntun. Menuntun sekalipun mereka melakukan pelanggaran. Saudara, kesalahan anak itu tuh bisa kesalahan yang karena kelemahan. Bukan semua kesalahan tuh kejahatan. Enggak semua kesalahan anak harus kita marahin. Ada yang memang karena dia lemah, ya udah kita tuntun atuh. Kita pimpin dia ke jalan yang benar. Sama Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Tuhan gembala aku, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Apa yang dilakukan seorang gembala? Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Dan Tuhan mau kita sebagai gembala bagi anak-anak kita. Yang ketiga, kalau tadi S, sabar bukan gusar. M, menuntun bukan menuntut. Yang A, antusias bukan antipati. Saudara, ketika saudara sabar di dalam apa? Di dalam menuntun. Ketika saudara menuntun anak, saudara ingat harus dengan antusias. Dengan dorongan semangat. Saudara memberikan dorongan, semangat, ya, bukan mengancam, menekan. Ya. Jadi saudara memang ketika kita mendorong itu lebih sulit daripada menekan. Lebih gampang kita neken kan karena ada gaya gravitasi bumi. Tapi kita mendorong semangat itu saya tahu nggak gampang. Kecuali Anda punya semangat. Orang tuh gimana ya punya semangat? Orang tuh kalau punya semangat yang artinya dia punya hope. Kenapa dia punya hope? Karena dia melihat ada sesuatu yang baik. Ya. Jadi makanya kenapa kita bisa bersemangat? Karena kita masih bisa melihat ada harapan di anak-anak kita. Kenapa? Karena kita percaya anak kita milik Tuhan, masa depannya ada di tangan Tuhan, Tuhan sudah hadir di masa depannya, apapun itu. Sehingga kita juga dimampukan untuk melihat hal yang baik. Karena kita dimampukan untuk bersyukur. Semangat itu adalah hasil daripada kita bersyukur, saudara. Bayangkan kalau kita sudah antipati, kecewa, kita menyerah, saudara. Wah, ya, itu yang terjadi ya. Amsal 17:22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pasien-pasien di rumah sakit, mungkin sakitnya nggak terlalu berat, tapi kalau udah nggak ada semangat hidup, cepat sekali meninggalnya. Karena dia nggak mau makan obat, nggak mau ikut terapi, udah nggak mau ngapa-ngapain. Ya kalau udah nggak mau ngapa-ngapain itu mah udah deket, ya dipanggil Tuhan. Tapi orang yang sakitnya berat, kalau dia masih punya semangat hidup, wah luar biasa. Dia punya harapan, dia masih gembira, dia ketawa-ketawa, dia makan obat, dia ikutin semua saran dokter. Mungkin bisa terjadi mujizat. Justru orang yang punya semangat itu, saudara, yang dibutuhkan ketika hidup. Hidup semakin sulit, tapi apa yang dibutuhkan? Antusias, semangat, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyemangati anak-anak kita? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor.
Jangan ada kata-kata yang mematikan, yang menghancurkan. Pakai kata-kata membangun, menghidupkan. Kata-kata yang baik di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, kalau saudara nggak punya kata-kata baik, lebih baik saudara gigit bibir daripada udah terucap nyesal, menyesal. Ayo saudara, kata-kata penuh semangat. Ayo kamu bisa. Coba lagi. Nggak apa-apa. Mama sayang kamu. Hargai, puji. Dengan pujian, saudara. Jangan dengan, kamu mau jadi apa? Nyesal mama punya anak kayak kamu. Aduh, saudara. Kata-kata itu akan diingat seumur hidup oleh anak-anak kita. Mungkin kita bilang mama tidak bermaksud. Tapi toh kata-kata itu sudah keluar. Kata-kata yang mematahkan semangat anak. Ayo, saudara. Ya, ini semangat bisa ditimbulkan lewat kata-kata, di encourage. Yang keempat, rukun. Smart tadi apa? Sabar bukan gusar. Saudara dengan sabar berarti saudara akan menuntun, bukan menuntut. Dan waktu saudara menuntun, saudara akan antusias. Ketika saudara semangat, jangan lupa Anda harus rukun bukan rusuh. Ini ada lagunya ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Nah, saudara, Tuhan itu mau kita rukun. Ya, Efesus 4:32, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita ini di dalam masa pandemi, konflik justru terjadinya lebih banyak. Karena ketemu, lu lagi. Waktu konflik tambah banyak. Di mana lebih banyak dosa dilakukan. Nah, di situ kasih karunia harus berlimpah-limpah. Ya, kita harus lebih banyak kasih pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Siapa ini yang paling banyak bersalah? Pasti di dalam keluarga, ya anak, ya pasangan, karena yang kita lebih banyak berinteraksi. Jadi saudara, Tuhan bilang kita harus mengampuni sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Itu saja alasannya. Enggak karena dia janji enggak akan melakukan, atau karena dia minta maaf. Enggak, saudara. Karena mengampuni itu respon kita terhadap kesalahan seseorang. Dan itu urusan kita sama Tuhan. Lepas daripada nanti dia minta maaf atau dia berjanji. Pengampunan itu harus diberikan. Rukun, saudara. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan jauh dari kasih karunia Allah. Karena di dalam grace itu ada pengampunan. Di dalam grace ada mercy. Ada kemurahan Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Dan mencemarkan banyak orang. Saudara, jangan tumbuh akar yang pahit. Kenapa akar yang pahit itu muncul dari sakit hati? Sakit hati yang dipendam jadi dendam. Dendam yang dipelihara, ya jadilah akar yang pahit. Jadi akar pahit, saudara, itu akan membuat segala sesuatunya jadi pahit. Bayangkan, saudara, akarnya saja sudah pahit. Pasti ucapannya pahit, tindakannya pahit, pikirannya pahit, perasaannya pahit, ya hidupnya pahit. Jadi saudara, ayolah kita bukan menghindari konflik, tapi mencari solusi dan rekonsiliasi. Pasti ada kok solusinya, ya. Jadi ayolah saudara, kita membereskan, ya, menyelesaikan semua konflik. Jadi konflik bukan dipelihara. Sakit hati bukan dipelihara, tapi diselesaikan. Ya, yang terakhir tenang bukan tegang. Jadi saudara, ketika saudara sabar, ujungnya apa saudara? Karena saudara tenang, nggak tegang. Itu yang membuat saudara bisa sabar. Sabar ketika saudara menuntun dengan antusias dan rukun. Saudara, di mana sumber ketenangan saudara? Karena hanya dekat Allah saja aku tenang.
Daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kita bisa tenang karena kita tahu Allah ada di dekat kita. Kita tahu Allah itu melihat. Allah itu maha tahu, maha kuasa, maha kasih. Tapi kalau kita cuma tahu, kita nggak mengalami, Allah maha tahu, maha kuasa, maha kasih. Ini yang akhirnya kita mah tahu, knowing, tapi doingnya jauh. Kita tahu Allah itu baik, tapi bukan buat saya, buat orang lain. Jadi saudara nggak memahami Tuhan. Karena untuk saudara bisa memahami, mengenal Dia, saudara perlu mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan, mengalami Dia dekat dengan saudara. Kalaupun hal ini Tuhan izinkan, orang tua saya kena COVID, anak saya nggak naik kelas, suami saya PHK, saudara mau melihat nggak itu sebagai bagian dari intervensi Tuhan? Hidup kita nih, my story is his story. Ceritanya Allah. Allah mau bikin cerita apa dalam hidup kita? Saudara, Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mau kita ada masalah sebesar apapun. Karena disitulah sumber ketenangan saudara. Karena saudara jadi tahu, be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam. Be still. Kita tuh kadang-kadang masih mau ngebenahin, ngeberesin. Kita mau turun tangan. Tapi Tuhan bilang, ayo kamu angkat tangan. Baru aku turun tangan. Kalau kamu turun tangan, mah aku jadi pangan. Tuhan mau membereskan, tapi Anda harus menyerahkan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Karena aku ahlinya. Ahli untuk ngeberesin masalah-masalah kita. Jadi saudara, Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau engkau tenang, engkau percaya, nah disitulah kekuatanmu. Kalau saudara tenang, nggak jadi tegang, pasti banyak ide-ide kreatif saudara muncul. Kalau saudara udah tegang, nggak rileks, nah yang ada anxiety, lama-lama jadi depresi. Jadi saudara, mari ya kita tenang ya, belajar dari mana? Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan yang memberikan kita kelegaan, bukan kekayaan, tapi kelegaan. Itulah yang kita butuhkan. Saat ini ketika menghimpit, saudara. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari mana kita dapat ketenangan? Kita belajar dari Tuhan. Kita memiliki karakter lemah lembut dan rendah hati. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari saudara, kita sebagai orang tua, kita berfungsi dan berperan sebagai gembala. Mazmur 23, apa sih yang dilakukan oleh gembala? Membaringkan di padang rumput yang hijau. Saudara, kita dengan anak-anak kita mau enggak? Kita memberikan mereka kecukupan. Di dalam bukan hanya fisik, tetapi juga mental, juga rohani. Bagaimana membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa, menuntun ke jalan yang benar, menyertai anak-anak kita ketika mereka dalam lembah kekelaman, dan menghibur mereka dengan gada dan tongkat. Saudara, tongkatnya gembala kenapa ujungnya melengkung? Karena itu bisa buat narik si domba. Kalau dombanya udah mulai mau melenceng kemana, saudara, atau dia mulai tersesat ketika dia ada mungkin di jurang. Nah, tongkat yang melengkung ujungnya itu buat narik leher gembala, buat menolong.
Saudara, disiplin yang saudara berikan sebetulnya menghibur anak bahwa dia tahu dia dikasihi, dia dipedulikan. Kalau enggak, mas saudara udah masa bodoh, udah ya udah terserah dia mau ngapain, mau ngapain. Jadi saudara, waktu anak dikukuhkan, ya, dikukuhkan, dikuatkan, ya, bukan hanya dengan penghiburan, ya, penghiburan di dalam konteks menghibur hati yang luka, tetapi ketika saudara juga mau, ya, istilahnya mematahkan kaki, ya, bikin brokenness. Karena kalau gembala tuh saudara, ketika dombanya sesat dia harus patahin tuh kaki gembala, tapi dia yang kaki domba, tapi dia yang mematahkan, dia yang membebat. Setelah itu ketika dia bebat, dia panggul itu atau dia gendong itu. Dan bukankah saat itu justru kita ada di dekat hatinya. Ketika kita didisiplin Tuhan, bukankah kita dekat di hati Tuhan? Oleh karena itu, kenapa ketika pendisiplinan tidak boleh berhenti di konteksnya hanya disiplin, karena tujuan daripada disiplin adalah relasi. Jadi, saudara, maukah kita balik kepada new normal? Family. Family. Father and mother, I love you. Papa dan mama, aku mengasihimu. Ini singkatan daripada family, ya. Father and mother, I love you. Sampai di sini kita akan masuk tanya jawab. Terima kasih Bu Charlotte untuk pemaparannya yang panjang lebar tentang family ya Bu ya. Ini satu hal yang menarik gitu ya. Oleh karena ketika kita menata kehidupan ini, Tuhan izinkan melewati satu event, satu momen, satu peristiwa yang tidak mudah, namanya pandemik, dan ini menjadi semacam bengkel ya Bu ya. Jadi dari tadinya sih kelihatannya normal, tetapi sebenarnya abnormal. Tapi dengan pandemik ini menjadi satu ruang reparasi untuk kembali kepada normal yang seharusnya begitu ya. Terima kasih Bu Charlotte. Kita akan menantikan pertanyaan-pertanyaan dari peserta begitu ya. Bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan kepada Bu Charlotte, silakan dimasukkan ke chat ya di 03 Q&A IMARS begitu ya. Jadi saya memberikan waktu 3 menit untuk Bapak Ibu menuliskan chatnya begitu ya. Mari silakan disampaikan di sana dan nanti kita akan mendengarkan jawaban dengan satu. Saya selalu sampaikan pertanyaan itu berkat. Satu yang bertanya, yang lain mendengarkan itu dapat berkat. Jangan pelit untuk berbagi berkat. Ayo bertanya. Mari, silahkan menuliskan.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bu Charlotte, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Pertanyaan yang menarik sih Bu. Ya, begini Bu pertanyaannya. Sebentar ya. Aduh. Mana tadi? Ya. Oke. Pertanyaannya begini. Bu, saya ingin kembali kepada normal family yang seharusnya. Tetapi pasangan saya nggak concern tentang hal ini dan dia melihat kondisi sekarang adalah normal. Nah, bagaimana menghadapi pasangan yang seperti ini? Ini pertanyaan dari seorang bapak, Bu. Monggo, Bu. Iya, tentu saja yang namanya kita berpasangan itu kita mesti melangkahnya kan bersama-sama, ya, beriringan. Bapak mau ke kanan, istri juga ikut ke kanan. Bapak ke kiri, istri juga ke kiri. Nggak bisa bapak ke kanan, istri ke kiri. Namanya itu bukan berpasangan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ketika bapak tahu, bapak yakin nih, ini yang normal seperti ini. Dan bapak berusaha meyakinkan pasangan. Nah, makanya Pak, sebetulnya ketika Bapak nih fungsi sebagai suami, apa? Mengasihi istri, rela berkorban, ya, udah nggak egois lagi, ya. Coba menangkan hati istri, bikin dia lumer, meleleh hatinya. Nah, apa dia nggak ikut Bapak tuh, ya? Apa dia nggak percaya? Kalau yang Bapak yakini itu yang paling baik, yang paling benar. Nah, itu konteksnya begini. Ini kan masalah relasi. Relasi itu mesti dasarnya percaya. Karena sekarang kalau udah mistrust, nggak percaya apa yang suami ngomong misalnya ya. Ya tuh bagaimana? Setiap kali misalnya ngomong A, yang dilakukan yang B, ya. Ya pastilah istri merasa ragu-ragu, apa ya, enggak gitu, bisa begitu ya. Yang kedua, kalau Anda bilang udah Bu, udah saya lakukan A B C D E F G H I J sampai Z. Kalau sampai punya istri yang istilahnya tegar tengkuk ya, ya kita cuma bisa berdoa. Ya udah, serahin istri ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Mungkin dengan begini Tuhan lagi melatih kesabaran kita. Tuhan lagi membuat kita terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Udah, bagian itu mah kita lakukan. Bagian Tuhan, Tuhan akan lakukan, ya. Bagian Tuhan, bagian kita nih kalau udah kita benar nih, kita rasa kita udah melakukan, ya udah, berarti kita tinggal tunggu waktunya Tuhan. Nanti ada mujizatnya terjadi, ya. Jadi yang pertama tentu tadi yang saya bilang lakukan. Effort kita udah menunjukkan belum. Yang kedua, kalau kita sudah, maka kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, ya. Oke. Oke, Bu. Terima kasih. Berarti relasinya dulu mesti dipulihkan, habis itu baru melangkah bersama-sama, begitu ya Bu ya? Betul. Kira-kira seperti itu. Betul. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi Bu, ini dari ibu-ibu yang tanya ini. Beliau minta tips sih. Bagaimana tips dan trik menghadapi anak yang sebagian besar waktunya bersama oma dan opanya karena orang tua bekerja sehingga peraturan sangat longgar dan tanpa disadari waktu orang tuanya pulang, dari sisi anak merasa jadi nggak bisa sebebas, gitu ya, nggak bisa sebebas karena ada orang tuanya. Dari sisi orang tua, seakan waktu bersama anak justru saat untuk menertibkan anak, karena biasanya opa oma itu sangat sayang yang kebablasan, begitu kan. Apakah hal ini dapat menyebabkan kerenggangan relasi orang tua dan anak? Anak kami itu ada 2, usia 7 dan 3 tahun. Nah, Ya. seperti itu Bu. Baik, terima kasih.
Saya mau tanya dulu, anak itu anaknya siapa? Berarti anak papa mamahnya kan? Bukan anaknya si opa dan... Jadi kalau dia lebih banyak waktunya sama opa dan oma, yang nggak heran, yang mendidik, membentuk. Dan kalau dia yang mendidik, ya Anda akan lihat, Anda cuma dapat sisa-sisanya. Karena yang mainnya itu sudah diambil hak itu. Ya, kalau saya pakai kata diambil ya, mungkin Anda udah menyerahkan hak untuk mendidik itu ke tangan si opa oma. Saya nih udah jadi oma. Jadi saya ngerasain. Jadi memang sayang sama anak, sama cucu itu beda. Kita tuh sama cucu rasanya cucu terbaik di dunia. Kayaknya cucu kita, cucu paling cakep di dunia, cucu kita gitulah. Ini mah udah memang kasih sayang oma yang bablas ya. Tapi saya merasakan nggak teganya itu loh. Nggak tega. Saya berpikir gini, kenapa dulu saya sama anak kok tega ya? Maksudnya tega di dalam mendisiplin. Oh, rupanya memang begini. Karena itu mah bukan anak kita, hanya dia gitu loh. Cintanya si cucu, maksudnya kita mah butuh jadinya. Kalau anak kan udah pasti mah sayang lah sama kita gitu kan. Tapi kalau si cucu kan belum tentu sayang. Jadilah kita nih oma opa akan ekstra energi, ekstra mile. Bagaimana kita supaya si cucu bisa sayangnya sama kita. Jadilah oma opa akan longgar, memanjakan. Apa sih maunya cucu yang kita nggak kasih? Gitulah. Ya, ini cucu saya aja baru misalnya baru dia mau main dokter-dokteran. Oh saya mah udah langsung aja cariin mainan itu, udah beliin gitu loh. Pokoknya tuh rasanya kalau masih bisa kita penuhi, kita penuhi. Jadinya kan subjektif sekali, nggak objektif. Betul. Ya. Nah, jadi Tuhan itu nggak menyuruh oma opa tapi nggak disuruh mendidik. Yang disuruh dididik siapa? Anak. Jadi saya sudah selesai mendidik anak saya nih. Ya. Artinya kalau saya mau mendidik cucu saya harus didik lewat anak. Karena tugas saya hanya boleh mendidik anak saya. Itu pun ketika anak saya sudah menikah, saya itu istilahnya dia sudah keluar dari sarang saya. Jadi kalau dia minta nasihat itu saya berikan. Jadi saya tidak boleh intervensi. Saya tidak boleh merasa memiliki cucu melebihi anak saya memiliki anaknya. Jadi kalau saya mau menolong cucu saya harus menolong seisi keluarga. Maksudnya gini, saya nggak boleh menolong cucu, konteksnya akhirnya jadi saya merusak hubungan anak saya sama cucu saya. Itu mah namanya bukan menolong, itu namanya merusak. Jadi kalau menolong satu, mesti menolongnya satu unit, satu keluarga. Jadi saya nggak boleh nolong anak saya, tapi anak saya jadi berantem sama istrinya, misalnya nggak boleh. Itu namanya merusak. Karena saya menolong yang satu, artinya saya sedang menolong satu unit. Nah, jadi kembali lagi nih, sekarang kan yang tanya ibu ya, bagaimana? Bu, ini mah pilihan, soal pilihan. Ya, kita mau menyerahkan anak kita dididik siapa? Hasilnya ya kayak siapa yang mendidik. Itu udah jadi resiko, udah jadi konsekuensi. Ya, ini saya kan ibu bekerja. Jadi waktu anak-anak saya masih kecil, saya sibuk sekali mendirikan sekolah, ya, berkutat di sekolah. Saya tahu itu panggilan. Tetapi saya juga tahu kelemahan saya karena saya perfeksionis. Jadi kalau saya ngerjain sesuatu, saya mau itu tuntas, saya itu mau baik. Sehingga itu yang membuat saya tidak seimbang. Jadi hubungan dengan anak saya juga cukup jauh. Dan anak saya sekarang sudah umur 31 tahun, 29 tahun, 26 tahun. Yang mana sekarang saya menyadari. Nah, ketika sekarang saya sudah sampai ke titik ini, saya hanya bisa ngomong nih. Secara maksud saya, kenapa beban saya di parenting. Saya cuma bilang, kalau Anda masih bisa memilih untuk di rumah,
dan mendidik anak-anak, saya harus katakan itu privilege. Itu hak istimewa. Jangan Anda serahkan ke orang lain. Jadi saya sendiri melihat bagaimana anak saya sama istrinya, mereka sama-sama dokter. Istrinya sekarang full time mengurus anak. Sejak anaknya lahir sampai sekarang hampir 3 tahun. Dan saya melihat bagaimana anak itu dididik sama orang tuanya. Saya di sekolah juga saya ngelihat anak yang dididik orang tua sama yang dididik suster mah beda. Ya, apalagi dididik omah opah yang dianterin sama omahnya tuh ke sekolah. Ya ampun, itu anak nggak boleh ngebawa tas, nggak boleh ini. Kalau tuh anak jatuh juga itu si omah yang udah panik ya. Jadi saya juga ngelihat ya mungkin nanti ibu juga kalau jadi omah mah juga begitu juga ya. Ini mah semua sama omah-omah. Tapi artinya begini, si omah itu kan makin khawatir nih, makin tua kan namanya kita ya, makin tua tuh biasanya anxiety, aduh awas ya, tuh awas gitu ya. Pas saya pikir gini, saya dulu sama anak saya kok bisa lebih tenang gitu, kalau dia jatuh juga dia bangun lagi gitu ya. Jadi artinya tidak membangun sebuah pribadi yang mature, yang kuat, yang strong gitu loh. Nah sayang aja, ini masa-masa awal kehidupan anak yang mana sebetulnya anak itu perlu dididik, dibimbing. Ya, kalau tadi ya membaringkan di padang rumput, membawa ke air yang tenang, membimbing ke jalan yang benar. Itu tugas-tugas itu yang kayaknya Tuhan kasihnya ya untuk orang tua gitu ya. Jadi ya pilihan ya, Bu, memang bagaimana harus ada yang dikorbankan. Dan sekarang ini apa yang kita korbankan? Timbang-timbang coba ya. Yang satu kan yang sifatnya long term ya, itu anak ya sampai ke masa depan. Karena kalau kita didik anak kita benar, nanti anak kita juga didik cucu kita juga benar gitu ya. Jadi maksudnya ini mah urusannya bisa panjang ya. Oke. Oke Bu, terima kasih. Jadi kita istilahnya kembalikan kepada petugas dan tanggung jawab yang Tuhan mandatkan gitu ya Bu ya. Betul. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Bagaimana menuntun anak dengan baik supaya anak tidak merasa bahwa dia dituntut atau diancam? Terkadang ada rasa takut kalau anak tidak bisa belajar dengan baik, sedangkan ada ketakutan juga kalau dia merasa dirinya mendapat tuntutan. Iya. Nih, Anda begini aja deh ngebayangin, Anda lagi nuntun anak. Kemudian waktu Anda nuntun anak lewat di pertokoan, lewat toko mainan. Anak tuh kan mau pergi tuh ke toko, maksudnya ngeliat tuh mainan gitu kan. Lalu Anda cengkram, maksudnya supaya nggak hilang, ya kan? Supaya nggak hilang, Anda lebih tekenin genggaman Anda cengkram. Pastinya anak itu memberontak bukan? Iya dong. Memberontak malah dia mau lari. Sama sekarang gini, Anda tuntun aja dia mau ngelihat itu mainan. Tuntunlah sebentar, dia mau ngelihat kok lebih dekat. Dia ngelihat lebih dekat, udah kalau dia udah ngelihat, udah. Ya misalnya dia bilang, aku mau beliin, oke ya. Sekarang ini kita bukan untuk beli itu, kita mau beli sayur gitu kan. Kita jelasin ke dia. Karena memang pergi ke sini buat beli sayur, buat beli makanan, bukan buat beli mainan. Jelasin. Jadi saudara, Anda harus membayangkan ketika sekarang anak belajar. Kalau dia belajar, namanya juga belajar ada bosennya, ada kepengen dia leha-lehe, kemudian dia lari-lari, dia pokoknya dia keluar sedikit dari yang seharusnya. Jadi kalau kita tuh seharusnya tuh misalnya garis 0, ini mah -1 lah. Nggak apa-apa selama dia bermain di -1 + 1. Ya. Anda nggak bisa nuntut dia 0, garis 0 lurus, nggak bisa. Ya, saudara, ayo kita ini yang punya perfeksionis atau anxiety tinggi, kita tuh takut, bawaannya takut dia nggak bisa, takut nggak naik, takut nggak ini.
Akhirnya ketakutan kitalah yang membuat kita jadi menuntut anak. Ketakutan kita, kekhawatiran kita yang membuat kita mencengkram anak, bukan menggenggam. Nah, jika Anda tuh mesti punya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang saya tanya gini, kalau nggak naik kelas, ini yang terburuk tentunya ya, nggak naik kelas. Nggak apa-apa juga kan. Nggak naik kelas tuh ngulangnya setahun, nggak 10 tahun. Nggak naik kelas ya udah, mungkin dia memang membutuhkan untuk mengulang. Supaya ada base yang lebih kuat. Nggak apa-apa, apa yang mau dikejar. Lalu Anda bilang, tapi kan nanti jadi umurnya kurang setahun. Nanti buat apa? Nantinya apa? Ya nanti Bu, kalau dia punya pacar. Kalau dia nggak naik kelas kan nanti kan dia jadi lebih tua jadi suaminya. Loh, emang pacarnya teman sekelas? Siapa tahu pacarnya tuh bosnya loh Bu. Enggak, kadang-kadang tuh kita tuh punya pikiran yang nantinya, aduh belum tentu sampai nanti. Anak kita tuh bisa dipanggil Tuhan umur 10 tahun, umur 15 tahun, kata Tuhan udah selesai. Ya, maksudnya nggak sampai nanti Bu kalau kawin. Aduh, saya cuma ngomong belum tentu sampai nanti Ibu. Kenapa sih nggak hari ini bisa dinikmati? Dinikmatin aja hari ini. Bersyukur aja hari ini. Hari ini kesusahannya untuk hari ini aja. Yang besok-besok mah ada kesusahannya lagi. Kekhawatiran kita tuh karena supaya nanti gitu ya. Nanti saudara, ketika kita ini tentu harus mempersiapkan diri buat masa depan, punya planning harus, tapi nggak boleh di atas kekhawatiran kita dan ketakutan kita. Karena ketakutan dan kekhawatiran kita justru membuat kita tuh jadi nggak bergantung sama Tuhan. Sekarang hari ini ketika dia bilang, Ma, aku udah capek, nggak mau belajar. Anda gimana? Ayolah, ya udah, ayo kalau kamu capek, kamu tidur ya, istirahat. Ya, tapi aku mau main. Nah, tadi kamu bilang capek. Kalau capek tuh istirahat loh. Bukan main. Boleh nggak aku capeknya capek pikiran mah, capek otak. Aku main sebentar ya. Ya nggak apa-apa juga. Tapi Anda jangan bilang gini, nanti kamu kalau nggak naik kelas, ya nanti kalau kamu, aduh kayaknya tuh kejauhan gitu loh. Capek karena belajar, jenuh, itu wajar. Wajar sekali. Ayolah, itu yang tadi yang saya bilang kuncinya tenang. Kalau Anda tenang nggak bakal tegang. Anda tuh kalau tegang jadi ketakutan melulu. Ini takut, itu takut. Begitu ya. Oke, next. Oke, jadi mesti kita seperti tadi firman katakan ya, Bu ya. Ya, betul. Oke, Bu, Besok terima Tuhan kasih. Tuhan Yesus sudah datang, Pak, ya. Iya, kadang-kadang kan kita kejebaknya preoccupy jadinya ya Bu ya, mikirin ke depan akhirnya jadi future oriented gitu ya, bukan menikmati bersama-sama hari yang ini now, gitu ya. iya, yang now-nya jadi hilang. Yang now-nya jadi nggak ada. Jadi nggak bermakna. Iya. Iya, oke Bu. Dan Terima kita kasih. hidupnya kan hari ini. Kita kan Betul. hidupnya saat ini. Besok mah belum tahu hidup apa enggak ya. Iya. Oke Bu, terima kasih. Saya lanjutkan, ini ada pertanyaan begini. Bu mau tanya, bagaimana jika anak melakukan kesalahan yang itu-itu saja? Dan ketika sudah rekonsiliasi dan dinasehatin gitu ya, dan besoknya melakukan hal yang sama, bagaimana menghadapi itu sebagai orang tua? Gitu. Maksudnya yang bertanya itu orang tuanya. Gitu. Kalau dia melakukan hal yang sama, tinggal kita lihat begini, apakah itu kelemahan atau itu kesengajaan? Kalau kelemahan emang artinya dia tidak mampu. Makanya begitu lagi, begitu lagi. Kalau itu kelemahan, tentu saja kita mesti menerima.
Sambil kita menolong supaya kelemahan itu nggak tambah worse. Ya, saya tahu ada orang-orang tertentu yang tangannya lemah. Jadi saya kenal orang ini tangannya lemah. Jadi kalau pegang apa-apa tuh nggak tetek gitu loh. Oh, Jadi iya. pegang apa gampang jatuh. Ya, paling enggak saya tahu 2 orang yang maksudnya saya tahu. Jadi begini, saya nggak heran kalau tahu-tahu piring itu akan jatuh, kalau gelas itu akan jatuh. Itu kelemahan. Lalu mau saya marahin, kamu tuh ceroboh, kamu tuh nggak hati-hati, kamu tuh ya nggak mau belajar. Enggak, saya tahu itu kelemahan. Dan saya harus mengatakan itu cuman barang, nggak apa-apa. Udah hati-hati. Ya. Tapi yang kedua, kalau ada unsur kelalaian, kesengajaan, ignore, mengabaikan. Nah, artinya dia ulang-ulang begitu karena dia nggak aware. Nggak, maksudnya ini kemarin udah diingetin. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu pertama-tama kita juga bilang, kalau kamu lupa, kamu catet. Misalnya sekarang udah kita kasih tahu kalau masuk kamar mandi mesti bawa anduk. Nanti dia baru ingatnya kalau sudah mandi. Kalau udah mandi dia teriak, "Ma, anduk." Nah, sehari kita kasih tahu, lain kali kamu bawa anduk ya. Nah, berikutnya besok sama dia lupa lagi. Namanya juga manusia lupa. Kita bilang, kalau begitu sekarang kamu tulis besar-besar di depan pintu kamar mandi. Sudahkah saya membawa handuk? Nanti kalau itu udah tulis, yang balik pintu, dia mau tutup pintu, ada gambar anduk gede, Anda print aja tuh dari komputer. Udah dibawa belum? Nah, ya. Intinya itu semua mengingatkan. Mengingatkan. Dibantu anak tuh juga harus ingat. Anak tuh bukan mesin yang tinggal kita input, kita kita kayak komputer ya diinstal, tahu-tahu udah bisa. Enggak. Anak tuh harus dididik. Nah, kalau sampai dia mengulang-ulangnya, itu sesuatu yang karena dia sengaja. Itu artinya dia memberontak kita. Nah, kita lihat ada akarnya pasti. Kenapa dia mau memberontak? Karena apa? Karena dia sengaja mau nyakitin hati kita. Kalau dia sengaja nyakitin hati kita, kenapa? Karena dia sakit hati. Kalau dia sakit hati, tentu itu mah mesti rekonsiliasi. Anda mesti minta maaf, beresin relasi. Nah, baru kita lihat bahwa dia akan tunduk. Kalau anak berasa dia disayang, dia juga sungkanlah nyakitin hati kita. Kalau anak dihargai, dia merasa dihargai. Saya yakin loh dia otomatis menghargai dirinya dan menghargai kita. Jadi sekarang, apa nih? Saya kan nggak tahu tuh yang diulang-ulang apa ya. Jadi tinggal Anda melihat kategorinya yang mana. Oke, sampai di situ. Berarti mirip dengan pertanyaan awal tadi ya Bu ya, yang ditata itu relasinya dulu, habis itu baru mengedukasi anak itu sendiri ya. Betul. Ya, terima kasih Bu untuk ini dan masih ada beberapa pertanyaan nih Bu. Satu lagi dia katakan gini Bu, dari yang lain ya. Untuk anak 5 tahun, bagaimana disiplin, maksudnya mendisiplinkan dan bagaimana memberikan kelonggaran agar bisa diterapkan selama stay at home atau PJJ, Bu? Mendisiplin itu syaratnya cuma konsisten. Konsisten itu artinya enggak hari ini boleh, besok enggak. Atau hari ini enggak, besok boleh. Konsisten. Apa yang iya boleh, apa yang tidak. Dan anak itu harus dijelaskan kenapa boleh, kenapa enggak boleh. Itu harus dijelaskan. Jadi anak 5 tahun ini harus mengerti kenapa enggak boleh. Jadi kenapa enggak boleh, misalnya saya mau main-main sambil makan. Enggak boleh.
Jadi dia mau 1 jam duduk di meja makan ya 1 jam. Ya, jadi ketegasan Anda, itulah disiplin Anda. Untuk anak 5 tahun, memang dasarnya itu adalah disiplin dan ketaatan. Kalau dasar ini sudah bisa ditanamkan, Anda nggak akan repot waktu dia remaja. Tapi kalau ini Anda terlambat, maka Anda akan repot waktu dia remaja. Jadi, ya saat ini memang kalau ibaratnya saya gambarkan seperti jarum jam, itu jarum jam pukul 6. Jadi vertikal. Otoritas Anda mesti nyatakan. Jadi Anda nggak boleh bilang, mau bangun nggak? Enggak, kalau memang dia harus bangun ya Anda bilang mau bangun sendiri atau mau bangun sama mama. Mau minum susu di gelas ini atau di gelas itu. Jadi nggak boleh, mau minum susu enggak? Kalau dia jawab enggak, ya Anda marahin juga ya. Jadi dia nggak ada pilihan. Karena apa? Justru masih Anda yang menuntun, Anda yang membimbing, dia belum bisa mendapat konsekuensi dari apa yang dia pilih. Ya, dia masih belum mengerti. Jadi ya Anda yang tentukan. Kira-kira begitu. Jadi tetap otoritas itu diperlukan ya di usia-usia yang memang tuntutan otoritas. Anak masih membutuhkan otoritas untuk membentuk disiplin dia gitu ya Bu ya. Betul. Ya. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan dari Bu Guru gitu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak? Iya, ya Bu, boleh. Bagaimana caranya yang harus saya lakukan sebagai seorang ibu yang bekerja harus menghadapi kelelahan secara fisik dan mental terkait dengan PJJ saat ini? Iya. Memang lelah itu belum tentu lelah hanya di fisik. Lelah bisa di jiwa dan di mental. Dan lelah di jiwa mental itu akan mempengaruhi fisik. Jadi kita lihat begini ya. Kenapa orang itu bisa pulang kerja capek, tapi dia bisa main badminton atau main tenis, gitu kan? Kita kan akan bilang gini, loh kamu kerja udah seharian capek, tapi kok kamu masih main tenis? Kamu kok masih main badminton sampai malam? Kok seneng? Kok bisa? Padahal udah pulang kerja. Jadi ternyata ketika semangat itu, ketika hati itu akan mempengaruhi ke fisik. Jadi sekarang kalau mau dilihat, lebih baik fisiknya yang capek, tapi hatinya seneng, apa lebih baik hatinya yang capek sekalipun fisiknya nggak capek? Nah, kalau hatinya capek, tapi fisiknya nggak capek, lama-lama fisiknya jadi capek. Jadi fisik itu sangat dipengaruhi dari hati. Ya, kalau hati itu udah capek hati gitulah. Kalau saya ini mau ngomongnya, aduh capek hati gitu kan. Capek hati kan berarti kayak lelah di pikiran, lelah di jiwa, lelah di mental. Saya hanya bisa katakan, padaku yang letih lesu dan berat, kata Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kelegaan. Saudara, di masa-masa yang Anda lelah letih yang nggak bisa dipungkiri, karena ada beban yang menekan, ada persoalan. Saudara kayaknya perlu satu saat Anda datang sama Tuhan. Nangis aja. Diam aja. Ya, Anda dengerin lagu, musik, Anda ini diam. Lalu Anda bilang, tapi pekerjaan saya kan nggak beres. Saudara mulai cari yang paling penting. Diurutkan. Ya, diurutkan maksud saya ini yang paling urgent. Yang paling penting, important, bukan yang paling urgent. Jadi ada important dan urgent, tapi itu kadang-kadang kan jadi begini saudara. Ketika saudara lelah letih, yang saudara lakukan nonton drama Korea. Nonton drama Korea sampai jam 4 pagi. Saudara pikir itu saudara lagi supaya refresh.
refreshment, refreshing. Yang ada mah habis nonton Korea, Anda tambah sedih, Anda tambah galau karena ngelihat nonton Korea yang sedih-sedih, ya. Saudara, saya harus kasih tahu, itu mah bukan solusi, itu bukan refreshing, itu pelarian, itu escape. Saudara, sesuatu yang ketika saudara merasa lelah, ya, lelah, letih. Saudara, apa sih yang saudara butuhkan di dalam kelelahan itu? Apa saudara? Kelegaan kan? Kelegaan. Kelegaan itu tuh bukan dunia yang berikan. Karena itu masalah hati kita. Dan masalahnya siapa yang menciptakan diri kita. Yang tahu diri kita kayak apa tuh Tuhan. Karena dia pencipta. Jadi dia tahu nih, kalau ibarat ada yang ciptain jam tangan. Ya yang pencipta jam tangan yang tahu memperbaiki. Ini rodanya kah, ini kurang minyak kah. Hanya yang ngebuat. Kalau dia nggak buat jam tangan, dia nggak ngerti. Jadi gimana kita nih yang lelah, letih, lesu, lemah. Yang ngerti kita siapa yang menciptakan kita lah. Jadi kita datang kepada pencipta kita. Kita cuma bilang ini ada yang kagak beres nih, ada yang nggak jalan gearnya nih, ada yang mampet, ada yang macet. Ya, gimana Tuhan? Nanti Tuhan yang kasih olinya, nanti Tuhan yang reparasi, nanti Tuhan yang akan bekerja di dalam diri saudara. Tapi saudara jangan escape, jangan melarikan diri, jangan saudara melakukan sesuatu yang justru menurut saya yang ada tambah getting worse. Saudara misalnya gini, lelah, letih, yang ada malah saudara marah-marah ke anak. Dulu tuh begitu tuh saudara saya tuh, anak-anak jadi sasaran. Ya, orang mah konseling sama saya, ngebawa anaknya apa segala macam. Nah, habis itu mah tumpahan saya ke anak. Jadi anak saya cuma bilang kalau mami pulang, mami marah-marah. Kita tuh sampai kalau mau pulang tanya dulu sama pembantu supir misalnya, mami ada nggak di rumah? Kalau nggak ada tuh hore gitu. Ya saya cuman artinya begini, Bapak Ibu, kita ini setelah melewati baru kita belajar, ya. Nah makanya apa yang saya pelajari saya sampaikan supaya Anda nggak perlu melewati bab-bab yang sama, yang seperti yang saya lalui. Gagal mengharus Tuhan udah kasih Matius 11 ayat 28. Ya udah, itu yang kita lakukan, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Dan saya mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak sebenarnya, tetapi waktunya terbatas begitu ya. Dan Bu, ini untuk mengakhiri, saya rindu Ibu bisa memberikan closing statement ya tentang new family ini, Bu. New normal ya, new normal family. Kita kembali kepada desain Allah di dalam keluarga. Untuk apa Tuhan menciptakan keluarga? Tuhan menciptakan keluarga bukan hanya untuk prokreasi, untuk kita beranak cucu, kita punya keturunan, tetapi justru di dalam keluargalah, karena itu lembaga pertama yang Tuhan ciptakan, yaitu lembaga keluarga, suami istri, dan kita melihat adanya sebuah relasi, intimasi. Makanya hubungan suami istri digambarkan sebagai hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Tuhan dengan mempelai gitu ya. Tuhan sebagai mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Jadi hubungan yang sangat intim, adanya kesatuan. Jadi marilah kita kembali kepada desainnya Allah. Jangan karena ada masalah apapun itu menghancurkan keluarga Anda. Jadi keluarga itu dibuat untuk memperlihatkan ada kasih Allah, ada kuasa Allah di dalamnya. Kita melihat di rumah itu sebetulnya yang proses kita dibentuk.
Karena justru misalnya di rumah, orang yang paling nyakitin kita kan anak, suami, atau istri. Dan di situ pengampunan harus diberikan. Dan menurut saya Tuhan pakai kesalahan-kesalahan pasangan, anak gitu ya. Itu untuk membentuk apa? Membentuk karakter kita. Supaya kita karakter sabar, karakter mengampuni, kita punya karakter rendah hati. Nah dari situ Tuhan pakai dan Tuhan bentuk. Dan keluarga menjadi alat yang paling utama yang Tuhan pakai itu untuk proses pembentukan kita menjadi serupa dengan Dia.